Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan menghilang, mereka berempat sama sekali tidak berani mengabaikannya. Jadi mereka segera bergegas kembali ke keluarga mereka. Kemudian setelah mereka sampai di keluarga Jin, mereka dengan cepat menceritakan semua yang mereka alami sebelumnya. Pada saat yang sama, sebelum Xiaoyan memasuki bintang ungu ini, di suatu tempat di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno, dua pelangi panjang menyapu dengan sangat cepat dalam kehampaan. Dan kedua sosok tersebut memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sehingga tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang berani mendekati keduanya sama sekali. Bahkan mata dari kedua sosok dalam pelangi panjang tersebut memancarkan udara dingin dan keras. Seolah-olah mereka memiliki momentum yang terkuat di dunia ini. Bahkan siapapun yang bergosip tentang mereka, semuanya akan langsung dilenyapkan olehnya. Tepat ketika melihat Xiaoyan melihat pemandangan itu, dia merasa sudah tidak asing, karena kedua orang ini berasal dari istana surgawi di dunia sensi. Sepertinya keduanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendominasi dan melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno ini. Sepertinya mereka telah berkeliling kemana-mana untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Jadi selama masih ada peninggalan di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis, mereka pasti akan datang untuk mencarinya. Oleh karena itu, mereka muncul dari suatu tempat di kehampaan dan bergegas ke arah bintang raksasa yang mengandung cahaya yang kuat dan tidak jauh dari bintang ungu di mana Xiaoyan berada dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas, kedua Raja Roh ini telah datang ke dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno awal dari Xiaoyan. Sehingga keduanya sudah mengetahui sesuatu tentang tempat ini. Bagaimanapun arah dan tujuannya sangat jelas untuk mencari warisan. Pada saat ini, di bintang Xiaoyan memasuki ke dalam bintang, kemudian menyebarkan kekuatan jiwa alam. Segera Xiaoyan dapat merasakan keberadaan orang terkuat di bintang ini. Setelah mengetahui sosok terkuat di bintang ini, sosok Xiaoyan dengan cepat terbang dan muncul di depan sebuah sekte. Awalnya di atas sekte tersebut ada larangan terbang, namun Xiaoyan jelas tidak mengetahuinya, jadi dia berdiri di udara dan menemukan bahwa itu bukanlah sebuah sekte, tapi sebuah keluarga yang cukup kuat di bintang ini. Sebelumnya Xiaoyan dapat merasakan ada 3 sosok yang memiliki aura mendominasi di bintang ungu ini. Dan sosok ini adalah salah satunya yang ada tinggal di sini. Dan kekuatan orang ini mungkin berada pada langkah keempat keabadian Kaisar. Sehingga keluarga ini begitu sejahtera. Bahkan sudah menjadi kota keluarga mereka tersendiri. Siapa yang berani terbang di zona larangan terbang keluarga kami? Apakah Anda mencari kematian? Pada saat ini, ada banyak sosok yang terbang keluar, namun tepat ketika mereka mendekati Xiaoyan, tiba-tiba mereka terpental dan keras. Seolah-olah mereka semua merasa seperti sedang dipukul keras. Sehingga mereka semua menyemburkan seteguk besar darah, merasakan rasa sakit di tubuh mereka. Semuanya langsung menembak mundur ke belakang, sambil menatap Xiaoyan dengan ngeri. Tunggu, jangan kasar. Saat Xiaoyan masih berdiri di udara dengan acuh tak acuh, tiba-tiba suara yang dalam keluar. Kemudian sebuah sosok langsung bergegas keluar ke arah Xiaoyan. Saudara, apakah keluarga Wan telah menyinggung perasaan Anda? Sebuah sosok pria menangkupkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Namun tatapan matanya sosok pria parubaya ini tampak sinis saat melihat Xiaoyan. Di bintang ungu ini, apakah Anda yang terkuat? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, tiba-tiba pria parubaya itu tersebut langsung mengerutkan kening. Karena saat dia menatap Xiaoyan,
dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan yang sangat kuat datang dari Xiuyan. "Saudaraku, apa maksud Anda? Apakah Anda ingin bertarung melawan saya?" Pria itu menjawab dengan niat membunuh. Meskipun dia merasakan penindasan Xiuyan, namun dia tidak takut sama sekali. "Apakah Anda yakin ingin melawan saya? Bagaimanapun Anda bukan tandingan saya. Namun izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Bisakah Anda memberikan informasi tentang bintang yang bercahaya itu?" Xiuyan menggelengkan kepalanya, kemudian berkata dengan dingin. Mendengar itu, wajah pria parubaya terlihat pucat saat ini, karena seluruh anggota keluarga sedang menyaksikan adegan ini. Oleh karena itu, dia mempertahankan wajahnya. Jadi dia tidak bisa hanya mengangguk dan membungkuk pada Xiuyan seperti ini. "Saya tidak tahu." Pria itu menjawab dengan ragu-ragu, namun ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimanapun dia adalah keturunan langsung dari leluhur keluargawan, jadi harus menjaga harga dirinya di depan anggota keluarganya. Mendengar itu, Xiuyan mengerutkan kening, kemudian dia langsung mengambil setengah langkah dengan telapak kaki. Namun benang guntur menyambar di telapak kaki Xiuyan yang membuat sosok Xiuyan menghilang dalam sekejap. Dan ketika dia muncul lagi, Xiuyan sudah mengepakkan 5 jarinya dan langsung meninju pria itu. Sehingga langsung warna kulit pria itu berubah drastis, karena tidak mungkin baginya untuk bereaksi. Untungnya tinju orang di depannya tiba-tiba berhenti dan menyisakan jarak hanya 1 telapak tangan dari kepalanya. Namun dia masih dapat merasakan hembusan angin pada jubah di tubuhnya, yang membuat jubah yang dia kenakan langsung runtuh seketika. "Apakah sekarang Anda tahu celah kekuatan saya dan Anda sekarang?" Xiuyan berkata dengan mata dingin dan tegas, yang membuat mata pria itu menjadi kusam, karena dalam menghadapi pukulan ini dia tidak sempat bereaksi. "Jika orang ini tidak menahan tangannya, mungkin otak saya sudah hilang." Memikirkan adegan ini, akhirnya dia mengerti kekuatan pria di depannya benar-benar membuatnya kewalahan. "Iya, saya tahu sesuatu, namun saya sudah lama berada di dalam keluarga, jadi saya benar-benar tidak tahu banyak. Tapi saya juga tahu ada di bintang 2 saudara laki-laki saya, seharusnya mereka tahu lebih banyak dari saya." Pria itu berkata sambil tersenyum kecut. "Cepat tunjukkan jalan." Setelah Xiuyan berteriak, sosoknya segera bergegas terbang, dan pria itu hanya bisa menatap punggung Xiuyan dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Setelah tiba di suatu tempat, tiba-tiba pria yang parubaya yang bernama belakang Wan berteriak dan keras. "Pan Fengxiang, cepat keluar!" Kali ini Wan tua membawa Xiuyan ke tempat keluarga lain, dan Xiuyan juga dapat merasakan ada aura kuat yang tersembunyi di dalam rumah keluarga Pan ini. Namun setelah Wan tua berteriak dan keras, dia tidak menerima jawaban apapun. Namun tepat ketika Wan tua hendak berteriak lagi, tiba-tiba Xiuyan berteriak lagi. Tiba-tiba Xiuyan melangkahkan kakinya yang membuat tanah di bawah tiba-tiba bergetar, yang membuat bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. "Bajingan! Wan tua, apa yang sedang Anda lakukan?" Setelah tanah bergetar beberapa saat, sebuah teriakan tajam terdengar dari bawah. Kemudian sesosok pria terbang keluar. Melihat pemandangan itu, Wan tua langsung mengedipkan matanya ke arah Pan Fengxiang, sehingga dia segera mengerti situasi yang terjadi saat ini. Segera Pan Fengxiang menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada Xiuyan. Setelah Wan tua menjelaskan kepada Pan Fengxiang maksud kedatangannya dengan Xiuyan, dia segera berkata dengan serius, "Tuan, sebenarnya kami berdua sudah lama tidak mengunjungi bintang Han Guang. Tapi saya kenal seseorang dan dia sepertinya baru saja kembali dari bintang Han Guang belum lama ini.
Tepat ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba Xiuyan menyipitkan alisnya, yang membuat aura penindasan yang sangat kuat, langsung menekan Wan Tua dan Pan Fengxiang. Di bawah penindasan seperti ini, Pan Fengxiang buru-buru menjelaskan lagi. Tuan, sebenarnya orang yang saya katakan itu adalah leluhur dari keluarga Jin, dan tempat ini tidak jauh dari rumah keluarga Jin. Jadi jika kita pergi ke sana, itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Pan Fengxiang berkata dengan serius, namun Xiuyan masih acuh tak acuh dan langsung bergegas untuk pergi, sehingga tak satu pun dari mereka berdua berani mengabaikannya. Tuan, saya akan memimpin jalannya, namun izinkan saya bertanya, informasi apa yang ingin Anda ketahui tentang bintang Han Guan ini? Wan Tua bertanya dengan hati-hati. Saya mendengar ada reruntuhan kuno di bintang Han Guan ini. Apakah itu benar? Xiuyan menjawab perlahan. Apakah yang dimaksud gua iblis Han Guang yang dibicarakan oleh Tuan? Sambil bertanya, Wan Tua memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, tentu saja. Xiuyan berkata dengan tegas. Namun dia merasa sangat aneh saat mendengarnya. Sejauh yang saya tahu, di bintang itu ada warisan dari leluhur Zheng Fu di bintang Han Guan. Namun gua iblis tersebut memiliki pembatasan yang sangat kuat, sehingga sampai saat ini belum ada yang berhasil menembus pembatasan pada gua ini. Wan Tua terus melanjutkan. Selain bintang besar yang bercahaya ini, apakah masih ada sisa reruntuhan di sekitar bintang ini? Xiuyan terus bertanya saat ini. Sebenarnya masih ada banyak reruntuhan kuno yang muncul di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Bahkan saya mendengar banyak orang kuat yang pergi ke sana satu demi satu. Hanya saja yang saya ketahui, sisa-sisa warisan yang ditinggalkan leluhuran gua. Selebihnya, saya tidak tahu tentang warisan di tempat lain. Wan Tua berkata sambil tersenyum pahit. Setelah terbang sebentar, kedua orang ini membawa Xiuyan ke rumah Jin. Sebelumnya, Xiuyan pernah bertemu dengan 4 murid keluarga Jin. Namun Xiuyan tidak mengikuti mereka. Dan sekarang, keempat orang yang telah melihat Xiuyan berdiri di udara. Jadi mereka langsung bergegas untuk melapor kepada kepala keluarga. Karena sekarang Wan Tua dan Pan Fengxiang membawanya ke tempat keluarga Jin. Bagaimanapun, leluhur keluarga Jin adalah salah satu dari 3 orang terkuat di bintang ini. Jadi saat ini, keempat orang itu berpikir, Wan Tua, Pan Fengxiang, sepertinya kalian berdua telah menjadi punggung kuda orang lain. Sehingga kalian berdua ingin berteriak dari atas rumah keluarga Jin saya. Leluhur keluarga Jin yang bernama Jin Li Dong berteriak dengan keras dari dalam rumah keluarga Jin. Tuan jangan khawatir, leluhur keluarga Jin memang selalu memiliki temperamen yang sangat mendominasi, dan saya akan memintanya untuk keluar sekarang. Setelah Pan Fengxiang selesai berbicara, keduanya terbang keluar dan bergegas ke dalam rumah keluarga Jin. Namun tatapan Xiuyan tiba-tiba menjadi lebih dingin kepada mereka berdua. Kemudian dengan cepat, 3 nyala api yang berbeda langsung mengembun di telapak tangan Xiuyan. Pada saat yang sama, 3 nyala api 3 warna terus berputar dengan liar. Mereka terus bertabrakan dan menyatu satu sama lain. Dan akhirnya memadat menjadi teratai api murka Buddha 3 warna yang menyala di atas kepala Xiuyan. Pada saat yang sama, sebuah berkas cahaya dingin juga keluar dari rumah Jin dan terus menyapu ke arah Xiuyan dengan sangat cepat. Peliharaan pemandangan itu, keempat orang yang pernah bertemu dengan Xiuyan sebelumnya, mereka tidak ragu sama sekali. Mereka dengan cepat segera melarikan diri secepat mungkin ke tempat terjauh karena takut terkena dampak teratai api Xiuyan. Bagaimanapun mereka pernah merasakan kekuatan ledakan teratai api tersebut. Tepat ketika Xiuyan menghadapi cahaya dingin yang menyapu ke arahnya,
Dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya, kemudian menerentangkannya ke arah cahaya dingin. Segera Xiaoyan langsung meraih cahaya dingin dengan telapak tangannya, dan dia menemukan bahwa cahaya dingin ini adalah pedang yang panjang berisi kekuatan abadi. Sekarang Anda berani menyerang saya? Sebenarnya saya sudah tahu bahwa Anda sedang mempermainkan saya. Setelah kalian bertiga bergabung bersama, kalian akan melawan saya. Jika itu masalahnya, maka saya akan memberi kalian berkah. Xiaoyan berteriak dengan keras. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.